Sajian Dialog Hari Ini. Dialog Hari Ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat sore Mitra Pesona. Apakah Anda sore ini masih setia mendengarkan 92,1 FM Radio Pesona selalu ada untuk Anda? Di kesempatan sore ini jumpa lagi di sajian dialog eksklusif. Dialog hari ini kita bersama dengan IDI Kabupaten Wonosobo, Ikatan Dokter Indonesia, yang akan membahas tentang vaksin anak. Wah, ini memang sekarang ini lagi gencar-gencarnya ya di beberapa sekolah-sekolah dasar khususnya. Ini digencarkan vaksinasi anak. Nah, bagaimana tentang vaksinasi anak dan lindungi anak dengan vaksin, tema kita hari ini. Sudah hadir di studio narasumber kita, ada Dr. Hani Kristiorini SPA MKes, dokter spesialis anak di Kabupaten Wonosobo. Selamat siang menjelang sore Bu Dokter. Iya, selamat siang menjelang sore juga Mbak. Apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, dan Mitra Pesona, untuk Anda yang ingin tanya-tanya langsung ke Dr. Hani, ini bisa langsung gabung di 0823 2383 9996. Nah, mungkin pengen tanya-tanya tentang bagaimana sih vaksin untuk anak ini, apakah aman, efek sampingnya nanti apa, apakah jadi panas, demam, batuk, pilek, atau flu gitu ya. Jadi narasumber kita, Dr. Hani, sudah siap menjawab semua pertanyaan dari Mitra Pesona terkait vaksin COVID-19 untuk anak khususnya di usia 6 hingga 11 tahun. Dan memang akhir-akhir ini sedang digencarkan gitu ya vaksinasi anak. Nah, sebelumnya nih Dr. Hani, saya pengen tanya tentang kekebalan tubuh anak gitu ya. Sebelum kita membahas vaksin, bagaimana sih kekebalan tubuh anak terhadap virus begitu? Iya. Oke, sebenarnya sama aja. Anak, dewasa, yang namanya virus ya bisa terkena kalau terpapar. Makanya tetap aja nanti misalnya si anak ini sudah mendapatkan vaksin, juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Karena kan tujuannya mencegah supaya tidak terkena COVID-19. Nggak cuma serta-merta mengandalkan vaksin. Kalau kita abai terhadap protokol kesehatan, ya tetap aja. Jadi tidak 100%. Ini hanya salah satu upaya untuk mendukung, untuk usaha untuk melengkapi selain dengan protokol kesehatan, dilengkapi dengan vaksin. Jadi proteksinya akan lebih kuat. Oke, artinya memang protokol kesehatan ini juga penting gitu ya, kemudian didukung oleh vaksin. Nah, cara menjaga kekebalan tubuh anak dari virus ini salah satunya mungkin tadi vaksin. Nah, sementara aman nggak sih vaksin diberikan untuk anak begitu, Bu? Jadi ini kan yang kita mau bahas kan vaksin yang untuk 6-11 tahun kan ya Mbak. Itu sudah melalui fase-fase uji klinis. Jadi ini memang sudah dinyatakan aman dan memang dan juga bisa melindungi terhadap COVID-19. Ini juga sudah dikeluarkan izinnya oleh Balai POM untuk penggunaan vaksin ini untuk vaksinasi anak-anak umur 6-11 tahun. Oke, sementara jenis vaksin sendiri nih, khususnya untuk vaksin COVID-19 yang diperuntukkan untuk anak usia 6-11 tahun itu vaksin jenis apa ini, Dokter? Ya, untuk 6-11 tahun kita menggunakan Sinovac yang memang sudah ada kajian ilmiahnya dan sudah melewati fase uji klinis. Oke, ini Sinovac yang aman gitu ya. Dosisnya sendiri apakah sama dengan dosis orang dewasa nih? Iya, sama. 0,5 mili disuntikkan secara intramuskuler, diberikan sebanyak 2 kali. Oke, berarti ini nanti 2 kali diberikannya untuk anak-anak ya? Iya, betul. Oke, jaraknya dari vaksin dosis pertama ke vaksin dosis kedua ini apakah sama dengan orang dewasa nih? Berapa nih? Sama, berapa jarak jaraknya? minimalnya adalah 4 minggu ya, atau 1 bulan ya. Oke, baik. Nah, syarat vaksin untuk anak sendiri nih, agar anak bisa mengikuti vaksin itu syaratnya apa aja? Oh iya, untuk anak-anak itu sendiri pertama memang kondisinya harus sehat ya pada saat mau melakukan vaksinasi, kondisinya harus sehat. Kemudian seandainya memang dia punya
penyakit-penyakit komorbid, boleh, bukannya nggak boleh, karena memang untuk anak-anak dengan penyakit-penyakit tertentu dia akan berisiko untuk lebih mudah untuk terpapar COVID, kena sakit COVID, dan mungkin takutnya ada komplikasi yang kemudian memperparah. Jadi memang yang penting kondisinya stabil. Pada saat vaksin kondisinya sehat, misalnya dia punya komorbid, dia atau punya penyakit kronis, penyakitnya itu terkendali. Kalau misalnya ragu, bisa minta surat keterangan dari dokter yang merawat. Yang jelas kondisinya sehat, tidak ada gangguan sistem imun. Jadi tidak ada gangguan sistem imun atau tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan yang bisa melemahkan sistem imunnya. Itu boleh. Oke, berarti ini syaratnya yang penting kondisi tubuh atau badan dalam keadaan sehat gitu ya dokter Iya, ya. betul. Kemudian kalau misalnya ada komorbid atau penyakit bawaan dan penyerta lain, ini bisa minta rekomendasi surat dokter gitu. Apakah boleh ikut vaksin atau tidak? Gitu. Pada prinsipnya sih asal penyakitnya itu stabil dan terkendali, nggak masalah sebenarnya. Oke, baik. Nah, seberapa amankah vaksin ini diberikan untuk anak nih dokter? Jadi mitra pesona nggak usah khawatir, memang vaksin ini sudah diizinkan, sudah ada kajian ilmiahnya, ini memang aman. Dan dari Satgas Imunisasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, juga sampai sejauh ini dari awal vaksin diberikan tidak ada KIPI yang berat yang terjadi pada anak-anak umur 6-11 tahun. Oke, nah ini apakah vaksin ini hanya diperuntukkan untuk anak usia 6-11 tahun? Untuk yang balita sendiri nih kira-kira bagaimana nih untuk penjagaan, kekebalan dan lain sebagainya gitu? Untuk yang balita sih nanti untuk vaksinasinya nunggu pengumuman ya, nunggu pengumuman dari pemerintah. Terus sementara sambil menunggu adanya vaksin COVID-19 untuk anak-anak di bawah umur itu, yang bisa kita lakukan melengkapi vaksin-vaksin yang memang dianjurkan sesuai dengan umurnya, sesuai jadwal vaksinasi dari IDAI. Kemudian jelas untuk anak-anak kecil itu kalau memang nggak perlu banget, nggak usah keluar rumah lah, pokoknya tetap jaga prokes di rumah aja, kecuali dalam keadaan mendesak keluar. Untuk anak-anak yang sudah 2 tahun ke atas, bila terpaksanya harus keluar, harus memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Paling seperti itu. Kemudian plus di rumah tetap makan makanan yang bergizi, terus supaya menjaga kesehatan tubuhnya tetap baik. Oke, ini artinya nanti akan ada vaksin sendiri untuk yang balita gitu ya. Cuman ini lagi menunggu bertahap. Iya, gitu ya. Ini bertahap. Kan sejak awal juga sebenarnya bertahap kan ya Mbak. Awal untuk lansia dulu yang memang berisiko karena memang angka kematiannya tinggi untuk lansia ini. Kemudian berikutnya dewasa. Kemudian berikutnya untuk si kakak-kakak yang sudah umur 12 sampai 17. Nah, ini yang fase berikutnya nih untuk yang 6-11 tahun. Oke, ini lagi digencarkan banget 6-11 tahun. Targetnya sendiri nih di Kabupaten Wonosobo sampai detik ini mungkin sudah berapa anak yang tervaksin dan untuk ke depan ini targetnya berapa nih dokter? Ya sih, untuk anak yang ini kan memang baru aja ya kalau di Wonosobo, baru awal tahun ini untuk mulai vaksin. Targetnya sih pengennya semua anak di 6-11 tahun bisa mendapatkan vaksin ini, karena ya sebenarnya di samping untuk diri si anak itu sendiri, ini juga bisa untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Jadi bisa membentuk semacam kekebalan kelompok, sehingga untuk orang-orang yang di sekitar si anak ini yang memang karena kondisi atau keadaan tidak memungkinkan untuk menerima vaksin, dia akan terlindungi ketika orang-orang yang di sekitarnya sudah tervaksin begitu. Jadi pengennya ya harapannya semua anak umur 6-11 tahun bisa mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Cuman kan nanti pelaksanaannya bertahap, karena kan kita
untuk pelaksanaannya juga tidak gampang, ya kan? Untuk petugasnya, untuk menyiapkan rantai dingin dari vaksinnya itu sendiri, kemudian diatur nanti untuk tempatnya. Jadi itu rencananya pengennya semuanya bisa mendapatkan ini, cuma mungkin untuk pelaksanaannya kita memang bertahap. Baik, nah ini tadi syaratnya kan anaknya harus sehat gitu ya, salah satunya, kemudian juga tidak ada gangguan imun dan lain sebagainya. Nah, tahapan-tahapan untuk bisa mengikuti vaksin sendiri seperti apa nih, dokter? Maksudnya tahapannya untuk vaksin nih, apakah perlu melampirkan syarat-syaratnya nih apa aja gitu? Oh iya, biasanya kan asal umurnya sudah memenuhi, biasanya itu kan di sekolah-sekolah juga sudah ada datanya. Paling hanya melengkapi data diri anak tersebut. Kemudian yang nggak kalah pentingnya, mungkin dari orang tuanya bisa memberikan informasi tentang status kesehatan si anak ini. Maksudnya anaknya ini apakah pernah menderita penyakit tertentu, apakah sedang menjalani pengobatan untuk penyakit tertentu, apakah punya penyakit bawaan, terus apakah pernah menderita reaksi alergi yang berat pada vaksinasi yang sebelumnya. Itu mungkin data yang perlu disampaikan orang tua sebelum si anak ini vaksin. Oke, berarti ini tetap mengikuti screening dulu gitu maksudnya, atau seperti apa nih, dokter? Iya, biasanya kan memang sebelum vaksin si anak ini akan diperiksa, dan alangkah baiknya kalau misalnya didampingi orang tua kan ibunya, sambil si orang tua ini menceritakan bagaimana sih riwayat kesehatan anaknya. Tetap sebelum vaksin tetap akan di screening dan diperiksa dulu. Oke, jadi ini tahapan-tahapannya nih memang si anak ini selain membawa data diri gitu ya, pasti ya dokter ya. Ini juga melakukan dan melewati proses screening dulu gitu, agar nanti apakah aman atau tidak untuk dilanjutkan vaksin. Iya, gitu. Betul. Iya. Iya. Nah, peran orang tua sendiri untuk vaksin anak ini, mungkin ada anak yang takut juga gitu ya. Nah, itu seperti apa nih, dokter? Iya, kebanyakan anak-anak kan pasti takut tuh, namanya mau divaksin, disuntik gitu. Sih sebenarnya orang tua kalau untuk anak-anak yang 6 sampai 11 tahun ini kan sebenarnya sudah bisa diberikan pengertian kan sebelumnya. Jadi sebelumnya harusnya orang tua menyiapkan mentalnya si anak. Dijelaskan pelan-pelan dengan bahasa yang bisa diterima anaknya. Divaksin jangan bilang nggak apa-apa, nggak sakit. Ya enggak lah, namanya disuntik pasti sakit. Maksudnya dijelaskan kondisi yang sebenarnya, apa sih, kenapa sih si kakak kok harus vaksin, tujuannya apa, nanti nggak sakit kok, maksudnya nanti sakitnya cuma sedikit kayak digigit semut, cuma ditunjukin nanti tempatnya nih yang mau disuntik di mana gitu, di lengan gitu, cuman sebentar deh, nanti mama tungguin, nanti mama pangku, nggak apa-apa, sakitnya cuma sedikit tapi nanti manfaatnya besar, nanti jadi nggak kena sakit COVID, nanti kakak bisa sehat terus, tapi maksudnya dengan bahasa yang mereka bisa menerimanya dan mereka menjadi tidak takut lagi gitu. Oke, nah sejauh ini apakah sudah ada efek sampingnya itu seperti apa sih? Apakah demam gitu untuk anak-anak ya itu ya? Kejadian pasca imunisasi ini tuh biasanya apa saja nih, Dok, yang sudah terjadi gitu khususnya untuk anak-anak gitu? Kan anak-anak tuh sudah biasa kan dengan vaksin rutin yang mereka jalani. Ya sama ini maksudnya efeknya sama dengan vaksin-vaksin yang sebelum-sebelum ini tuh kayak DPT gitu-gitu. Namanya memasukkan zat asing ke dalam tubuh untuk merangsang terjadinya reaksi untuk merangsang pembentukan antibodi, itu kan memang ada reaksi tertentu. Jadi wajar kalau misalnya ada reaksi, misalnya demam, kemudian mungkin ada mual, nyeri kepala, rasanya badannya letih, atau mungkin reaksi lokal, misalnya kemerahan di tempat suntikan, nyeri atau bengkak di tempat suntikan.
biasanya sih ringan aja, sama kayak vaksin-vaksin yang biasanya vaksin-vaksin rutin yang sebelum ini yang mereka udah pernah terima kan. Paling muncul 1-2 hari, hilang juga dalam waktu 1-2 hari. Jadi sama reaksinya seperti vaksin-vaksin rutin yang biasa anak-anak terima. Oke, nah ini setelah vaksin apakah sudah mendapatkan obat dari dokter atau mungkin nanti setelah ada dampak atau efek sampingnya baru konsultasi ke dokter lagi nih? Kalau misalnya kita menyiapkan untuk jaga-jaga, monggo silahkan disiapkan dulu obat panas, obat mual, anti nyeri gitu kan. Cuma untuk memberikannya nanti tunggu sampai ada gejala yang muncul. Kalau misalnya nggak ada gejala yang muncul, nggak usah dikasih obat gitu. Soalnya kan masing-masing suka beda-beda tuh Mbak gitu. Jadi kalau anaknya habis vaksin, disiapkan lebih bagus ya. Kita sudah persiapan dulu nih. Jadi sewaktu-waktu timbul gejalanya, timbul reaksi yang nggak nyamannya itu, kita langsung berikan, nggak usah ragu juga untuk memberikannya. Tapi kalau enggak ya sudah, habis vaksin anaknya ketawa-ketawa, lari sana sini ceria, main sama adiknya. Berarti kan nyaman, nggak ada demam, dia nggak terasa lemes badannya, nggak ada mual muntah, ya sudah, obatnya cukup disimpan aja di lemari obat. Tapi ketika muncul habis vaksin, kok anaknya jadi demam, terus mengeluh, mungkin nyeri, kita bisa kasih untuk obat anti demam sama pereda nyerinya. Seperti itu. Iya, artinya ini seperti imunisasi pada umumnya sebenarnya. Betul, ya dokter iya, ya. sama. Cuman Jadi kan jangan takut gitu. Betul. Pada intinya sama seperti imunisasi yang lainnya. Cuman ini kan baru ya. Jadi ibu-ibu sudah pasti khawatir. Aduh, jangan-jangan kenapa nanti efeknya? Aduh, ini aman nggak ya? Aduh, jangan-jangan efeknya nanti gimana-gimana. Enggak, sama kayak imunisasi yang lain. Sedia obat juga kayak kalau anak-anak kita habis imunisasi yang sebelum-sebelumnya, minum obat kalau memang muncul efek samping aja. Kalau nggak muncul ya sudah, rata-rata sih ringan aja efek yang muncul dari pasca vaksinasinya ini. Oke, ini Mitra Pesona mungkin ada yang biasanya parno gitu ya dokter ya. Aduh, ini anaknya berani tapi orang tuanya nggak berani. Nggak berani nih, aduh takut kenapa-kenapa gitu. Iya, betul. Ini padahal aman gitu ya dokter iya, ya. Aman gitu. insya Allah. Walaupun mungkin masih anak-anak tapi yang mobilitasnya katanya belum terlalu banyak, belum tinggi, nggak banyak ketemu orang ini, tapi juga penting untuk divaksin ya dokter. Terus jangan lupa tuh anak umur itu 6-11 tahun kan udah umur sekolah ya. Sekarang kan sudah mulai tuh pembelajaran tatap muka. Jadi ya memang iya, pertimbangannya memang itu, pembelajaran tatap muka sudah mulai. Jadi anak-anak memang sebaiknya vaksin. Oke, ya jadi Mitra Pesona nih silahkan yang mungkin kemarin sudah dijadwal di sekolah-sekolah ya. Jadi langsung saja mempersiapkan data-data dirinya dan juga untuk bisa berangkat vaksin. Ini vaksin dilakukan di sekolah-sekolah ya dokter ya. Kan kemarin udah mulai kan tuh di sekolah-sekolah. Oke, jadi nggak perlu datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ini di sekolah sudah disediakan dengan jadwal tertentu. Betul, di beberapa sekolah sudah mulai untuk melakukan vaksinasi murid-muridnya. Tapi misalnya nggak di sekolahan pun biasanya kan ada tuh misalnya di mana instansi tertentu yang juga mengadakan vaksinasi ini. Nanti biasanya juga akan ada pemberitahuannya. Oke. Nah, Mitra Pesona, menarik sekali perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Untuk yang mau gabung tanya-tanya sama Dokter Hani, langsung saja di 0823 2383 9996. Masih dengan perbincangan kita vaksinasi anak dengan tema lindungi anak dengan vaksin. Dan masih di 92,1 FM Radio Pesona selalu ada untuk Anda. Kita akan kembali sesaat lagi. Dialog hari ini.
Mitra Pesona kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona selalu ada untuk Anda. Dan masih dengan dialog hari ini kita masih membahas tentang vaksinasi anak. Dan dengan tema lindungi anak dengan vaksin. Kita masih bersama narasumber kita, dokter spesialis anak di Kabupaten Wonosobo. Ada Dr. Hani Kristiorini. Ini kita membahas tentang vaksinasi anak ini, ternyata tadi sudah banyak yang kita bahas, ternyata aman gitu ya, digunakan dan diberikan untuk anak gitu. Jadi orang tua yang penting adalah perannya mensupport gitu ya, dan mendampingi saat vaksinasi nanti. Jadi jika misalnya ada riwayat penyakit dan lain sebagainya, ini bisa disampaikan. Nah, kebetulan juga ada yang sudah gabung dari Ibu Erna ya Bu ya. Ini mau tanya, kalau untuk anak yang memiliki riwayat penyakit ada pantangan nggak untuk vaksin dan caranya gitu? Mungkin bisa dijawab nih dokter. Ya, untuk anak dengan penyakit tertentu, asal penyakitnya ini, maksudnya misalnya penyakit kronis gitu-gitu, asal penyakitnya ini terkendali, bisa, boleh memang, dan memang harus vaksin. Karena anak ini dia harus dilindungi lebih lagi supaya tidak sampai kena COVID, apalagi dia punya penyakit tertentu yang mungkin bisa komplikasinya bisa lebih parah. Jadi boleh vaksin, tapi penyakitnya ini terkendali. Baik, ada satu lagi pertanyaan nih dari Ibu Yayu di Wonosobo aja. Mau tanya, untuk anak yang sedang mengikuti pengobatan, apakah Anda bentrok dengan vaksin yang diberikan? Silahkan dokter. Iya, Mungkin untuk anak-anak misalnya untuk penyakit-penyakit tertentu yang memang sedang menjalani pengobatan, misalnya kok di Wonosobo ini kan banyak tuh kasus TBC paru-paru ya. Misalnya dia sedang menjalani pengobatan, tetap boleh vaksin. Asal kondisi pada saat vaksin memang sehat. Terus untuk anak yang misalnya penyakit TBC juga baru terdiagnosis, dia justru harus melakukan pengobatan dulu dengan pengobatan TBC-nya minimal 2 minggu, minum obat, baru boleh vaksin. Jadi nggak masalah kalau mau vaksin. Oke, jadi untuk anak-anak yang memang sedang ada pengobatan TB atau flek paru-paru ini menunggu pengobatannya dulu 2 minggu gitu baru vaksin? Nggak, kalau yang baru terdiagnosis baru dan yang belum terdiagnosis. pengobatan, paling tidak dia harus mendapatkan pengobatannya dulu Oke. selama 2 minggu. Tapi kalau yang sudah minum Sudah obat berjalan? misalnya sudah bulan kesekian, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi bukan tidak ada iya. di dalam tubuhnya nggak yang. Oh enggak, bukan kontraindikasi untuk Oke. melakukan vaksin. Oke, ini karena ada ibu-ibu yang memang ada ketakutan-ketakutan tersendiri gitu ya Iya dokter ya. betul. Oke, baik. Nah, ini ada juga anak-anak selain anak-anak yang sekolah gitu ya, ada anak-anak juga yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang pertama nih, aman dulu nggak nih untuk vaksin gitu dokter? Jadi misalnya untuk anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, si vaksin ini aman. Cuma ya memang dia kondisinya harus baik, kondisinya harus sehat pada saat vaksin, dan mungkin melalui prosedur tertentu pada saat vaksin, karena mungkin anak-anak ini kan tidak sekolah di sekolah biasa gitu, jadi memang ada jadwal tertentu dan diatur sedemikian rupa supaya nyaman dan juga aman untuk anak-anak tersebut untuk jadwal vaksinasinya. Oke, nah untuk anak yang tidak sekolah nih, apakah ada jadwal home care gitu atau jemput bola, dan bagaimana sih cara agar anak-anak yang tidak sekolah ini bisa mendapatkan vaksin gitu dokter? Biasanya nanti akan ada jadwal tertentu di tempat-tempat tertentu yang akan ada pemberitahuannya, dia bisa mengikuti di tempat tersebut yang diadakan vaksinasi. Oke, tapi kalau misalnya datang ke home care gitu mungkin. Oh, belum sih kayaknya kalau itu. Mungkin nanti nggak tahu kalau ke depannya, tapi sejauh ini belum ada yang untuk home care. Iya, karena kan mungkin ada yang disabilitas berat, juga ada yang hidrosipalus dan lain sebagainya, itu juga aman untuk, apakah harus vaksin juga nih dokter? Iya, kalau umurnya segitu, terus dia kondisinya stabil, tidak ada, maksudnya pada saat dijadwalkan vaksin tidak ada keluhan, maksudnya sakit gitu, memang vaksin nggak apa-apa.
Oke, baik. Jadi ditunggu saja informasi selanjutnya gitu ya Iya, untuk anak-anak betul. berkebutuhan khusus. Ini yang mungkin juga di rumah tidak sekolah dan lain sebagainya, nanti akan ada informasi untuk vaksinnya bagaimana di mana gitu ya, Iya, dokter. gitu. Terus Oke. tambahan lagi untuk anak-anak yang mungkin memang sedang mengkonsumsi obat untuk penyakitnya, entah itu penyakit jantung bawaan, entah itu penyakit infeksi paru-paru semacam TB, obatnya tetap dilanjutkan sebelum vaksin, obatnya diminum dulu. Oke, jadi sebelum vaksin obatnya diminum dulu. Ada jeda berapa jam dulu gitu nggak dokter? 2 jam sebelumnya atau mungkin? Oh enggak, seperti aturan rutinnya aja dia. Maksudnya obat rutin diminum itu kan udah ada nih aturannya. Nah udah ngikutin aturan yang sebelumnya aja seperti biasanya dia minum obat. Oke, baik. Nah, biasanya nih anak-anak ya habis vaksin nih lari-larian gitu. Nah, ini bermain terus panas-panasan dan lain sebagainya. Ini apakah mempengaruhi juga terhadap fisiknya si anak setelah divaksin, dokter? Kalau namanya anak-anak, malah kalau pas sehat kan memang harusnya aktif ya, lari sana sini, lompat sana sini, sama kakaknya, sama adeknya, jerit-jeritan gitu. Nggak apa-apa kan sepanjang itu maksudnya dia di rumahnya dia kan nggak keluar, tidak berkerumun, tidak ketemu banyak orang, mengabaikan prokes. Kalau di rumahnya dia habis vaksin, dia lari sana sini, teriak-teriak, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti kan nggak ada efek yang membuat dia tidak nyaman sampai harus lemes sampai gimana, berarti kan nggak apa-apa. Oke, nah kemudian misalnya tiba-tiba setelah bermain nih mungkin tangannya atau bekas suntikannya bengkak gitu. Biasanya nih ibunya nih apakah gara-gara bermain atau mungkin kadang yang disalahin anak gitu. Apakah bengkak biasanya yang terjadi di sekitar area suntik ini apakah memang lumrah terjadi gitu, dokter? Iya, kadang-kadang yang namanya vaksinasi memang ada yang namanya reaksi lokal. Nah, reaksi lokal itu ya nyeri di tempat suntikan, terus kadang-kadang bengkak di tempat suntikan, meskipun tidak semua anak yang vaksinasi akan mengalami itu, tapi mungkin beberapa ada yang mengalami reaksi lokal seperti itu. Tidak usah panik, ibu-ibu, bunda-bunda. Misalnya bengkak atau nyeri bisa dikompres dengan kompres dingin ya. Terus misalnya nyeri bisa minum obat pereda nyeri untuk mengurangi nyerinya supaya lebih nyaman aja anaknya. Oke, jadi ini sekaligus diberikan tips sama dokter Hani bahwa setelah vaksin kalau misalnya ada terjadi di lokalnya gitu ya dampaknya, ini dikompres pakai air dingin Ya, gitu betul, ya. iya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak usah gitu ya, dokter Iya, ya. kalau nggak ada reaksi itu kan ya nggak usah, kan nggak semua. Mungkin ada yang ketakutan biar nggak nanti bengkak atau lain sebagainya, terus udah dikompres itu nggak usah ya Nggak kalau usah, nggak ada. ya. Jadi kalau memang nggak muncul reaksi apa-apa, nggak muncul efek apa-apa, kita tidak perlu melakukan pengobatan apa-apa juga, karena kan apapun itu obat ataupun tindakan apapun dilakukan kan sesuai indikasi. Kalau memang muncul reaksi, kita lakukan tindakan sesuai dengan reaksi yang muncul. Nyeri pakai anti nyeri, panas dikasih pereda demam, bengkak dikompres dingin, gitu aja. Oke, ya ada satu lagi nih tidak dikasih nama, hanya pengen tanya aja kalau habis vaksin boleh mandi enggak? Tetap boleh mandi ya ibu-ibu. Terus nanti alasannya aduh enggak lah anakku enggak mandi karena habis vaksin. Enggak, tetap boleh mandi. Ntar gatal-gatal yang keringet malah peruntus-peruntus deh badannya. Oke, jadi ada yang nggak usah vaksin wong habis nggak usah mandi wong habis vaksin biar nggak demam. Iya mandi enggak nyebabin demam kali Mbak. Jadi Mungkin tetap, ini kalau nggak mandi karena mungkin kalau kebetulan demam itu baru nggak mandi mungkin ya, dokter tapi ya. tetap mandi boleh. Jadi Boleh. demam bukan kontraindikasi juga untuk mandi. Oke, gitu. Jadi nggak apa-apa nih karena memang bener sih pernah dengar gitu iya ya. benar banget tuh. Sering Oke. ibu-ibu. Jadi Boleh ini- mandi nggak ya dok? Gitu. Oh boleh gitu.
Oke, ini kayak menggugurkan mitos sebenarnya ya dokter ya. Betul, Oke, betul. jadi biar tetap seger, tetap Bersih, wangi, bersih. tetap bersih, wangi, tetap seger, tetap mandi ya. Oke, jadi meskipun mungkin demam pun juga nggak apa-apa mandi ya dokter ya, Kan karena mandinya tuh pakai air anget kan, nggak iya, direndam di air dingin juga. Oke, jadi demam pun juga ini sebenarnya nggak apa-apa untuk tetap menjaga kesehatan dan Betul, kebersihan ya dokter makanya ya. kan maksudnya kita tetap menjaga kebersihan, terus menghindari untuk munculnya penyakit-penyakit tertentu. Salah satunya kan menjaga kebersihan, membersihkan diri secara teratur ya termasuk mandi itu kan. Oke, nih jadi boleh-boleh aja loh ya mandi karena memang iya bener sih pernah dengar habis vaksin nggak usah mandi. Iya benar-benar. Iya. Oke, nah selanjutnya nih yang pengen saya tanyakan, makanan-makanan apa sih dokter yang dikonsumsi yang bagus dikonsumsi anak-anak pasca vaksin gitu? Sebenarnya sih standar aja makanannya, pokoknya dengan gizi yang seimbang, terus minum yang cukup ya, cairan harus tercukupi, makan makanan yang seimbang, yang bergizi, nggak ada yang makanan tertentu atau apa gitu, enggak, pokoknya ada unsur karbohidrat, protein, lemak, terus mengandung mikronutrien, udah itu aja makanannya yang bergizi seimbang, terus tetap menjalankan prokes, terus menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungannya si anak. Terus jangan lupa berjemur pagi juga untuk mendapatkan vitamin D3 yang juga membantu sistem imun kita. Oke, jadi makan makanan yang bergizi, yang sehat. Selain itu tadi juga protokol kesehatan dan banyak lagi ya gaya hidup sehat yang perlu Iya. dilakukan. Nah, dokter, ini kan baru-baru ini mulai tanggal hari ini nih bahkan dimulai 12 Januari ada vaksinasi booster gitu. Nah, ini mungkin boleh disinggung sedikit vaksinasi booster seperti apa dan apakah anak nanti akan mendapatkan vaksin ini juga atau enggak gitu? Oh iya, ini kan memang sudah mulai ya untuk yang lansia, dewasa ya. Untuk anak nanti bertahap menunggu pemberitahuan lebih lanjut karena ini masih dikaji ulang. Karena kita kan nggak gampang menentukan kayak gitu, harus ada kajian ilmiahnya, ada prosedur tertentu yang memang kita harus pastikan benar-benar dibutuhkan, benar-benar bisa melindungi dan benar-benar aman. Jadi kalau untuk anak nanti tunggu pemberitahuan selanjutnya aja. Oke, tapi kira-kira penting nggak sih dokter anak ini mendapatkan vaksin booster itu tadi? Nah, pertimbangannya ada vaksin-vaksin tertentu yang misalnya pemberian pertama nanti dia misalnya antibodinya, kekebalan tubuhnya naiknya sedikit, perlu yang kedua untuk menaikkan, mendongkrak kadar kekebalan tubuhnya, kasihlah vaksin kedua. Ternyata misalnya nih dari penelitian vaksin kedua ini kadar kekebalan tubuhnya menurun di bulan kesekian, katakanlah di bulan ke-6 sudah menurun, berarti kan dia perlu booster. Ya, tapi ini kan melalui proses panjang, melalui kajian untuk mengkaji titer kadar kekebalan tubuh yang ada setelah vaksinasi yang kedua ini. Jadi memang ada vaksin-vaksin tertentu yang memang perlu booster karena memang kadarnya pada selang waktu tertentu mulai menurun, jadi perlu dikasih booster untuk mendongkrak supaya menaikkan kadar antibodi supaya tetap fungsi untuk melindunginya tetap maksimal. Oke, kalau sekarang vaksin booster untuk dewasa lansia, kemungkinan juga mungkin nanti anak-anak juga akan mendapatkan vaksin Iya, ini bisa gitu jadi. ya. Yeah. Baik. Nah, mungkin yang pengen saya tanyakan nih tentang vaksin Sinovac, kemudian jenis yang Astra dan lain sebagainya. Ini apakah kadar dosisnya berbeda-beda dokter sehingga yang diberikan untuk anak ini yang Sinovac gitu? Sebenarnya bukan kadarnya atau dosisnya ya yang jadi pertimbangan kenapa kok kemarin itu dipilih akhirnya Sinovac. Tetapi dari kajian keamanan yang sudah ada dasarnya, sudah ada uji klinisnya, itu memang kemarin didapatkan yang paling aman memang yang sekarang kita gunakan yang sudah disetujui oleh Balai POM.
Oke, yang Sinovac. Tapi sebenarnya Iya. semuanya sama aja. Tapi yang untuk anak setelah diuji klinis Sinovac gitu Ya, ya. untuk saat ini. Nanti kan kalau kayak gitu kan kadang bisa ada kajian lagi, ada penelitian lagi, mungkin kan bisa berubah. Tetapi sampai dengan saat ini yang disetujui oleh Balai POM yang memang sudah diyakini terbukti aman, ya memang itu yang kita pakai. Oke, nah bedanya sendiri apa sih sebenarnya dokter untuk jenis-jenis vaksin ini? Kalau yang kayak Sinovac ini kan dia memang kayak vaksin-vaksin yang anak-anak sudah pakai sebelumnya, inactivated. Jadi untuk kuman-kuman yang memang sudah dimatikan. Jadi kalau yang ini memang relatif kita jenis yang kayak begini ini kita kan udah pakai tuh udah dari sejak kemarin-kemarin vaksin rutin yang dipakai anak-anak kan rata-rata memang jenisnya ini vaksin inactivated ya, vaksin yang dinonaktifkan, yang dimatikan gitu. Tapi kalau untuk yang merek lain kan memang dari mRNA dan itu yang maksudnya memang pertama kali jenis vaksin komponennya kita pakai yang mRNA. Mungkin pertimbangannya itu juga karena kita kan sudah untuk anak-anak kita memang pakainya yang inaktif, yang aman. Oke, karena ada yang AstraZeneca, ada Moderna juga gitu. Tapi sebenarnya itu semua sama, hanya jenisnya aja yang beda gitu ya dokter ya. Oke. Nah, yang saya pengen tanyakan ke dokter nih mungkin ada cerita atau mungkin pengalaman dari dokter sendiri menghadapi anak yang udah pas datang berani tapi pas aduh mau disuntik ini nangis terus. Nah ini gimana sih dokter ceritanya biar mau dokter sendiri membujuk agar si anak ini mau disuntik gitu, seperti iya, apa? namanya anak-anak ya gitu kan, apalagi kalau misalnya dari rumah orang tuanya belum ngasih pengertian dulu gitu, apalagi suka anak-anak yang ya mohon ibu-ibu sobat mitra pesona jangan menakut-nakuti anak. Kalau nggak mau makan disuntik dokter, kalau nggak mau tidur nanti disuntik dokter, kalau mainnya terlalu lama nanti disuntik dokter, kalau lama nanti kalau nakal nanti disuntik dokter. Ya itu kan anak-anak akhirnya udah terbentuk di pikirannya kalau ke dokter takut, apalagi dibilang mau disuntik. Jadi udah kesannya tuh serem banget. Jadi nggak usah lah ditakut-takutin kayak gitu. Nanti ketika suatu waktu dibutuhkan ke dokter, dibutuhkan untuk imunisasi atau vaksinasi, si anak ini biasanya kan nggak akan kooperatif karena sebelumnya sudah ditakut-takuti gitu. Nah, sebaiknya udah dari rumah tuh ditanamkan pengertian nggak apa-apa, vaksin ini sakit sedikit, disuntik di lengannya, tapi nanti bikin sehat, begini-begini. Dikasih pengertian dulu di rumah. Nah, biasanya kalau sudah di rumah sudah dikasih pengertian seperti itu, di tempat vaksin biasanya dia akan lebih kooperatif. Tapi namanya anak ya, misal ada 1 atau 2 yang kayak gitu, ya sudah ditenangkan dulu sampai dia nanti bisa tenang dan bisa dikasih pengertian ulang, baru nanti kita lakukan vaksinasi. Oke, nah jadi memang jangan menakut-nakuti gitu. Jadi udah dijudge dulu nih dokternya, Iya. menakutkan gitu. Jadi belum masuk, masih di ruang tunggu. Mereka udah nangis kalau dibawa ke dokter gitu. Oke, dan Mitra Pesona, kita akan kembali sesaat lagi sebelum kita pamit, sebelum kita closing. Kita akan ada jeda dulu, jadi pastikan Anda masih bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona. Selalu ada untuk Anda dan ditunggu. Yang mau bertanya-tanya masih ada waktu, silahkan di 0823 2383 9996. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Mitra Pesona, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 92,1 FM Radio Pesona. Selalu ada untuk Anda. Dan masih bersama Dr. Hani, dokter spesialis anak di Kabupaten Wonosobo. Ini yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Dan kita masih membahas seputar vaksinasi anak gitu ya. Tadi sudah disampaikan vaksin ini aman untuk anak dan tidak ada efek samping yang serius gitu. Jadi paling hanya demam, kemudian juga hanya bengkak di lokal aja gitu, di area pasca vaksin gitu. Dan mungkin ini karena udah di menit-menit akhir gitu, sebelumnya ini yang tadi mau saya tanyakan, ada
mungkin anak-anak yang kebetulan pas jadwal vaksin ini sakit atau demam gitu ya, jadi belum bisa vaksin. Nah, bagaimana untuk bisa menyusulnya nih dokter? Karena ada orang tua yang panik, wah besok kalau ini kan sekarang gratis nih vaksinnya, besok apakah bayar terus gimana harus ke dokter dan lain sebagainya. Nah, ini gimana dokter? Enggak, kalau di sini kan itu nanti akan ada jadwal-jadwal tertentu yang tetap berkelanjutan. Jadi nggak usah memaksakan diri ketika anaknya misalnya masih demam, batuk, pilek, pada saat anaknya lagi sakit, ya sudah tunda aja, tidak apa-apa. Nanti biasanya akan dikasih tahu kok, ibu nanti datang vaksinnya yang berikutnya aja ya, kira-kira tanggal segini di sini. Nanti biasanya akan ada pemberitahuan seperti itu. Jadi nggak usah memaksakan diri harus vaksin pada saat itu kalau memang kondisi anaknya tidak memungkinkan, masih sakit, masih demam tinggi, masih batuk ngikil, apalagi sesek, mau maksain vaksin, jangan. Yang penting apa sih tujuannya ya, kita mau aman kan buat anak, jadi nggak usah khawatir, nanti jadwalnya ini masih berkelanjutan, si anak ini nanti masih bisa ikut di jadwal vaksinasi yang berikutnya, nanti akan dikasih tahu biasanya. Oke, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Jangan dipaksa ini biar nggak ketinggalan nih. Sekarang demam pun dipaksa-paksa gitu ya dokter ya. Oke. Iya betul. Dan yang terakhir nih closing statement dari dokter Hani ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk Mitra Pesona. Oke, Mitra Pesona, nggak usah ragu-ragu dan tidak usah khawatir untuk memvaksin putra-putri Mitra Pesona semua untuk anak-anak umur 6-11 tahun. Insya Allah aman, biasanya reaksinya juga ringan-ringan aja, tidak ada kipi yang berat. Mari kita sukseskan vaksinasi COVID-19 untuk anak umur 6-11 tahun dan semoga pandemi ini bisa secepatnya berakhir. Oke, terima kasih sekali Dokter Hani sudah hadir di studio Radio Pesona dan sudah ngobrol bareng, kasih pengertian dan pengetahuan juga untuk Mitra Pesona tentang vaksinasi anak gitu ya. Ternyata aman, kalau yang ada penyakit atau ada lagi pengobatan ini juga aman untuk tetap dilakukan vaksin gitu ya. Jadi Mitra Pesona langsung saja mendampingi putra-putri tercinta untuk vaksin anak khususnya di usia 6-11 tahun. Demikian sajian dialog hari ini. Terima kasih untuk Dokter Hani. Sampai ketemu lagi dokter. Iya. Dengan tema-tema selanjutnya. Dan Mitra Pesona, demikian sajian dialog hari ini. Kita ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Saya Amita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.